Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Damayanti beserta rekan saya Nafisatul Wardiyah dan Asroful Akbar. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait mata kuliah etnomatematika dengan materi pemahaman, identifikasi, dan sumber-sumber pengembangan etnomatematika. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian etnomatematika. Etnomatematika adalah sebuah studi yang mengkaji hubungan antara matematika dan budaya. Matematika sebagai ilmu dasar pun berkembang di seluruh negara. Setiap negara mempunyai budaya atau kultur yang berbeda, sehingga perkembangan matematika pun berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur yang ada. Bishop menyatakan bahwa matematika merupakan suatu bentuk budaya. Matematika sebagai bentuk budaya sesungguhnya telah terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Pinkston menyatakan bahwa pada hakikatnya matematika merupakan teknologi simbolis yang tumbuh pada keterampilan atau aktivitas lingkungan yang bersifat budaya. Dengan demikian, matematika seseorang dipengaruhi oleh latar budayanya, karena yang mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Budaya akan mempengaruhi perilaku individu dan mempunyai peran yang besar pada perkembangan pemahaman individual termasuk pembelajaran matematika. Objek etnomatematika merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana pendapat Bishop, maka objek etnomatematika digunakan untuk kegiatan matematika seperti aktivitas menghitung, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Objek etnomatematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas yang berwujud kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber pengembangan etnomatematika yang akan dipresentasikan oleh Nafisatul Wardiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Wardiyah akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nur Indah Damayanti. Sumber-sumber pengembangan etnomatematika. Yang pertama, artefak. Salah satu artefak berupa bangunan bersejarah yang ada di Jambi adalah Candi Muaro Jambi. Kawasan percandian Muaro Jambi terletak lebih kurang 24 km dari ibu kota Jambi atau 30 km dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi. Kawasan percandian yang pertama kali dipublikasikan oleh perwira Inggris bernama S.C. Crook pada tahun 1820 dan baru dilakukan penelitian arkeologi pada akhir tahun 1970-an. Candi Muaro Jambi merupakan lokasi percandian kuno dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Candi ini merupakan pusat peribadatan kuno yang dibangun pada saat perkembangannya kebudayaan klasik Hindu-Buddha di daerah aliran sungai Batanghari. Seiring dengan masa kejayaan Melayu kuno yang berpusat di daerah aliran sungai Batanghari, berdasarkan hasil eksplorasi dan pengamatan, Candi Muaro Jambi memiliki beberapa bentuk bangun datar segi empat. Dalam pembahasan ini disajikan bentuk bangun datar segi empat pada Candi Muaro Jambi dan konsep matematika yang menjelaskan bentuk-bentuk tersebut. Candi Muaro Jambi merupakan kawasan percandian yang terdiri atas beberapa candi, yaitu Candi Astano, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi 1, Candi Kedaton, dan Candi Kembar Batu. Bangunan Candi Muaro Jambi terdiri atas susunan bata-bata kuno. Bata kuno pada gambar dapat dimodelkan secara geometri seperti pada bagian bawah gambar. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa permodelan tersebut berbentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti selanjutnya menganalisis konsep bangun datar segi empat pada bata kuno tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep persegi pada bata kuno ini.
Adapun sifat-sifat persegi yang dapat ditemukan pada permodelan bata kuno yaitu sebagai berikut. A. PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SP. B. Sudut P sama dengan sudut Q sama dengan sudut R sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. C. Mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat sehingga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Selain bentuk persegi, bata kuno pada Candi Muaro Jambi juga dapat dimodelkan secara geometri sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep persegi panjang pada beberapa bata kuno. Bata kuno pada gambar dapat dimodelkan secara geometri seperti pada bagian bawah gambar. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa permodelan tersebut berbentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti selanjutnya menganalisis konsep bangun datar segi 4 pada bata kuno tersebut. Berdasarkan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep persegi panjang pada bata kuno tersebut. Adapun sifat-sifat persegi panjang yang dapat ditemukan pada permodelan bata kuno yaitu sebagai berikut. A. AB tidak sama dengan CD, BC tidak sama dengan AD. B. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. C. Mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, sehingga dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Bukan hanya beberapa bata kuno, beberapa bagian kawasan percandian Muaro Jambi lainnya juga memiliki konsep persegi panjang. Beberapa di antaranya yaitu konsep persegi panjang pada dinding Candi Gumpung, susunan bata pada pintu masuk Candi Gumpung, dan umpak batu. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurindah Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurindah Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nafisatul Wardiyah. Baiklah, untuk materi kedua yaitu kesenian atau karya sastra. Kesenian tradisional merupakan bentuk seni yang bersumber dan berakar serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat di lingkungannya. Kehidupan dan pengolahan seni tradisional didasarkan atas cita rasa masyarakat pendukungnya, meliputi pandangan hidup, nilai kehidupan tradisi, rasa etis, estetis, serta ungkapan budaya lingkungan yang kemudian diwariskan pada generasi penerusnya. Kesenian rebana merupakan salah satu kesenian yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Diperkirakan kesenian rebana masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Rebana adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan maupun jari jemari tangan. Hasil eksplorasi bentuk etnomatematika pada kesenian alat musik rebana telah menggunakan konsep dasar geometri yang diterapkan dalam pembuatannya. Rebana merupakan alat musik perkusi yang tergolong pada kelompok membranopon atau alat musik yang bersumber bunyi berasal dari membran atau kulit binatang seperti sapi atau kambing. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Bingkainya terbuat dari kayu yang melingkar dengan diameter antara 25-30 cm, satu sisi ditutup dengan kulit binatang yang telah disamak dan dipaku pada pinggir bingkainya. Bangun yang memiliki sisi lengkung berbentuk kurva tertutup sederhana, yakni bangun datar, segi banyak berupa lingkaran pada bentuk fisiknya. Selain itu, juga menerapkan konsep bangun ruang prisma segi banyak, yaitu prisma dengan tutup dan alas lingkaran yang biasa dikenal dengan bangun ruang tabung. 5 segi banyak atau yang familiar dengan sebutan kerucut juga digunakan dalam mendukung bentuk dan penampilan alat rebana. Adapun hasil eksplorasi etnomatematika pada alat musik rebana bisa dilihat pada gambar. Pada gambar yang nomor 1 kita dapatkan bentuk tabung yang memiliki tinggi dan diameter. Implementasi pembelajaran yang kita dapatkan yaitu
identifikasi bangun, menghitung luas permukaan, menghitung luas selimut, menghitung volume, menghitung tinggi, jari-jari, diameter, dan lain-lain. Untuk yang kedua, pada bentuk rebana tersebut kita dapatkan konsep matematika yaitu diameter dengan implementasi pembelajarannya, identifikasi bangun, menghitung tinggi, jari-jari, diameter, dan lain-lain. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, untuk bentuk rebana tersebut kita dapatkan bentuk kerucut dan juga tabung. Implementasi yang bisa kita dapatkan yaitu identifikasi bangun, menghitung luas permukaan, menghitung luas selimut, menghitung volume, menghitung tinggi, jari-jari, dan diameter. Sekian materi mengenai kesenian. Materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Asyraful Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Indah Damayanti. Baik, nomor 3, tradisi atau interaksi sosial. Matematika dan budaya merupakan suatu kesatuan cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam budaya terkandung unsur-unsur matematika yang sudah diterapkan dalam kehidupan nenek moyang suatu kelompok masyarakat tertentu. Definisi kebudayaan menurut Marvin Harris adalah sebuah konsep budaya yang ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti adat atau cara hidup masyarakat. Hal ini juga terlihat pada kebudayaan yang terdapat di Desa Daik, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kebudayaan itu dikenal dengan nama tradisi malam 7 likur. Tradisi ini sudah dilakukan sejak kehidupan nenek moyang masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Tradisi ini dilakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh umat Muslim Melayu dalam rangka menyambut dan memeriahkan bulan suci Ramadan sebagai tanda syukur atas datangnya bulan yang penuh berkah ini. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh umat Muslim yakni tradisi likuran. Lebih luas, kegiatan ini tidak hanya sebatas simbol menyambut datangnya bulan Ramadan, tetapi dalam rangka menyambut malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Menurut Mukhlis Hanafi, malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan yang bermakna malam yang penuh kemuliaan, karena diturunkannya Al-Quran, turunnya malaikat, dan dimulainya periode kenabian. Semuanya merujuk pada hal yang sama, yakni penuh kemuliaan. Lebih lanjut, menurut Yuryani, makna yang terkandung dari kebudayaan 7 likur tersebut dilihat dari sisi agama, yaitu untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, serta berbagai simbol-simbol ungkapan seperti 1. Pelita mengandung makna melambangkan jiwa yang terang kembali karena kita umat Islam telah menjalankan ibadah puasa dan meminta ampunan dosa, dan pada malam 7 likur kita kembali ke hati yang terang menderang lagi. 2. Membangun gerbang agar kita bisa membuat fondasi yang kuat lagi dalam iman dan takwa ke depannya. 3. Berdoa dan makan bersama di bawah gerbang sebagai cara mengirimkan doa kepada Allah agar dosa-dosa kita sebelumnya diampuni dan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rezeki yang diberikan oleh Tuhan. 4. Membuat gapura dengan bentuk kubah masjid melambangkan bahwa masjid adalah rumah Allah yang patut diagungkan oleh umat Islam. Baiklah, berdasarkan hasil analisis dari materi yang telah disampaikan Asyraful Akbar, maka kita dapatkan bentuk etnomatematika masyarakat Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. Yang pertama, aspek etnomatematika yang kita dapatkan yaitu pemasangan lampu pelita mulai 1 colok, artinya mulai dari malam 21 Ramadan dan seterusnya, setiap malam dipasang 1 lampu, dan puncaknya pada malam 27 Ramadan atau malam 7 likur. Selanjutnya, konsep matematika yang kita dapatkan yaitu barisan aritmetika dengan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N ditambah 1 dikali B, dengan keterangan UN adalah suku KN, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Pemasangan lampu pelita di sini diketahui bahwa pada malam 21 Ramadan dipasang 1 lampu, dan untuk malam berikutnya dipasang 1 lampu lagi sampai pada malam 27 Ramadan. Sehingga di sini menggunakan konsep barisan aritmetika karena beda setiap sukunya sama. Materi yang berkaitan dalam pembelajaran matematika adalah barisan aritmetika.
Aspek etnomatematika kedua yang kita dapatkan dari hasil analisis tersebut yaitu mengenai penyebutan bilangan dalam likur oleh masyarakat Melayu. Konsep matematika yang kita dapatkan bisa dilihat pada gambar mengenai penyebutan bilangan seperti 20 disebut dengan likur, 21 disebut dengan selikur, dan seterusnya. Materi yang berkaitan dalam pembelajaran matematika adalah konsep bilangan. Baiklah, dari semua materi yang telah dijelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa matematika dan budaya adalah dua hal yang saling berkaitan. Matematika dalam budaya dikenal dengan istilah etnomatematika. Kita dapat menemukan konsep matematika pada suatu budaya tertentu, di antaranya Candi Muaro Jambi, kesenian rebana, dan tradisi malam 7 likur. Candi Muaro Jambi pada kawasan percandian ini dapat ditemukan konsep bangun datar segi 4 pada beberapa bagian candi, yang diantaranya adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan segi 4 tak beraturan. Bentuk etnomatematika yang bisa ditemukan pada kesenian bernuansa Islami berupa alat musik tradisional rebana. Konsep matematika yang ditemukan berupa bentuk fisik dari alat-alat yang dipakai yakni berwujud bangun lengkung lingkaran, tabung, dan kerucut. Tradisi malam 7 likur ini dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dan Lailatul Qadar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemasangan lampu pelita, biasanya dimulai pada malam 21 bulan Ramadan yang disebut malam selikur, hingga pada malam 27 Ramadan atau sering disebut dengan malam 7 likur. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Hanya ini materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.